Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita mau melihat bacaan dari Yohanes 14 ayat 21 sampai 26. Sesuai dengan bacaan di kalender liturgi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pertama-tama, kita bersyukur kita punya waktu untuk membaca bacaan ini. Atau kita masih punya keinginan menyisihkan waktu untuk membaca bacaan ini. Sebenarnya banyak waktu, tapi kadang kita membuat diri kita sibuk dan tidak punya kesempatan untuk sekali duduk membaca bacaan ini. Oke, apa yang bisa kita ambil sebelum membuat pemikiran tentang bacaan ini, yang nanti saya akan bicara tentang teologi relasi sedikit, sejauh saya tahu. Berhadapan dengan sabda, sebenarnya kita sedang berusaha mencari apa yang sabda ini katakan padaku, dan setiap orang dari kita bisa melakukannya dalam kesendirian kita atau di rumah kita. Membaca kitab suci ini sesuai situasi batin kita, sesuai situasi keluarga kita, kita bisa saja menemukan makna yang orang lain tidak temukan, atau orang lain tidak rasakan itu sebagai nilai yang paling penting. Nah, di sini saya mau katakan bahwa bila memungkinkan, silahkanlah membaca ini dan selamat menemukan makna sesuai keadaan masing-masing. Sekali lagi, sabda ini berbicara, memberikan pengingat, dan di sana kita temukan pesan-pesan yang sesuai dengan keadaan kita. Nah, apa renungan yang bisa kita ambil dari bacaan ini? Menurut saya, ini soal relasi. Relasi antara siapa? Relasi Allah Tritunggal dan relasi Allah itu sendiri dengan kita. Dengan lengkap, meskipun singkat, bacaan ini memuat tentang Bapa, memuat informasi tentang Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, penghibur. Tidak diungkapkan secara nyata ada kata Trinitas, Tritunggal, tetapi kita tahu bagaimana Allah itu hadir dalam pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, setiap pribadi yang diutarakan ini memiliki cara untuk mendekati kita, untuk terlibat dalam hidup kita. Itulah relasi yang dimaksudkan tadi, relasi kasih. Bapa mengasihi Putra,
putra mengasihi Bapa, dan kita mengasihi putra seperti kita mengasihi Bapa. Dan Bapa tentu juga mengasihi kita yang tampak dalam diri putra. Mungkin bisa menjadi sangat terlalu teoritis, tetapi sederhananya ini tentang relasi cinta. Cinta Allah kepada kita, dan Allah itu sendiri adalah cinta. Dan kita pun belajar mencintai Allah dan sesama. Dan hubungan ini sangat pribadi, sangat personal. Mengapa engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Kami, sudah jelas orangnya. Hubungan itu sangat personal, menyentuh pribadi setiap orang. Karena itulah tadi sebenarnya dengan membaca kitab suci yang kita tahu di sana ada sabda Tuhan, kita sedang terlibat dalam percakapan intim dengan Tuhan. Nah, apakah dengan adanya percakapan intim ini kita dengan sendirinya telah berada di jalan yang baik? Bahwa berada di jalan itu ya. Tetapi Yudas Iskariot juga bahkan ada dalam jamuan yang sama dengan Yesus. Tetapi karena ketidaksanggupannya untuk setia, karena kelemahannya di hadapan cobaan, toh berpaling juga. Karena itu, sabda ini adalah pengingat bagi kita untuk membina relasi yang baik dengan Allah, dan kiranya menuntun kita untuk hari demi hari melakukan hal yang sama. Semoga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.